Kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu gak akan kuat. Baik Sobat Dilan, jadi tadi kita sudah sedikit wawancara ya Nov ya, bersama berbincang-bincang bersama korban kecelakaan. Nah sekarang di studio Dilan kita sudah mengundang narasumber kita yaitu pengendara yang terlibat kecelakaan. Nah Pak, boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Pak, panggilan sehari-hari Pak Anto. Pak Anto. Nama aslinya Supianto. Supianto alias Anto gitu Pak ya. Tinggalnya di mana nih Pak? Kalau saya tinggal di Tenggarong Seberang, tempatnya Desa Ambalut. Desa Ambalut, Desa Kecamatan Tenggarong Seberang. Kecamatan Tenggarong Seberang. Nah kalau pekerjaannya apa Pak? Kalau tahu? Kalau saya hanya penjaga wisata pemancingan di Desa Ambalut yang baru dibangun sih. Oh, Jadi begitu. sehari-harinya ngurus jualan sama istri. Nah berarti Bapak sudah berkeluarga ya? Sudah punya anak juga. Oh anaknya 3, sudah besar-besar atau masih? Yang pertama udah kelas 2 SMK, yang kedua kelas 2, yang terakhir baru 4 tahun. Terima kasih. Istri sehari-hari tadi bantu jualan ya Pak ya? Iya, Kalau boleh tahu jualan apa Pak? jualannya es jeruk peras, aqua, habis itu ada paman juga punya jambu kristal juga jadi jual juga. Berarti keseharian Bapak ini apa Pak pekerjaannya? Ya bantu karena kita masih pembenahan bisa pemancingan itu, jadi saya bantu buruh tukang juga. Sorenya jualan sama istri, paginya kita baru buruh tukang, ngecat sama bantu tukang yang mengerjakan gazebo, tempat-tempat istirahat di situ. Berarti selama bekerja istri ikut terus ya? Istri biasanya sore karena sore dia jualan, sore baru dia datang. Kalau pagi saya sendirian. Begitu. Lalu kita hari ini mau berbincang-bincang sedikit nih Pak tentang pengalaman. Ya. Pengalaman tentang kecelakaan lalu lintas yang pernah Bapak alami. Siap. Nah, kalau boleh tahu itu kapan Pak kejadiannya? Ya, kejadiannya memang baru aja sih, baru sekitar tanggal 1 bulan ini. Tanggal baru 1 sekali. bulan Iya. Maret ini? Iya. Baru ya Pak ya? sekali. Di mana itu Pak kejadiannya? Kejadiannya di Tenggarong Seberang juga, itu kami bilang sih L3 kejadiannya itu. Di L3. L3. Kalau boleh tahu Pak, Bapak berkendara menggunakan apa Pak? R2 atau R4? Saya menggunakan pickup L300 R4 solar. Oh, pada saat itu Bapak sendirian di mobil atau lagi sama anak dan istri? Waktu kami berangkat dari tempat kami jualan, itu saya berdua sama istri. Oh gitu. Cuman saya ambil mobil karena mobil itu memang dipakai oleh keluarga untuk mengangkat buru tebas, ya, buka lahan gitu. Jadi saya nggak menanyakan bahwa ini udah diisi apa belum minyaknya. Gitu. Jadi setelah kami bawa dalam perjalanan itu tiba-tiba masuk angin, kok rasanya nggak kuat aja atau gimana gitu. Jadi pas udah di menit-menit terakhir udah nggak bisa jalan lagi, dia mati. Saya sempat mulai udah nggak ada tenaga, saya sempat banting ke pinggir, posisi ke pinggir, di situ dia mati, di situ nggak bisa gerak sama sekali. Jadi mobil itu milik Bapak sendiri atau milik keluarga? Kalau mobil itu punya bapak saya, cuman yang ya kita keluarga lah ngelola. Itu gantian pakainya karena adik. Dipakai bersama-sama, Iya. bersama-sama keluarga ya Pak ya. Lalu setelah Bapak berhenti di tepi karena kendaraan Bapak macet ya Pak ya. Ya. Lalu apa yang terjadi nih Pak? Saya inisiatif, khawatir ada pengendara yang dari belakang tidak melihat kondisi mobil saya di situ. Langsung saya coba ambil daun, kasih tanda lah di belakang, kasih tanda beberapa di belakang. Habis itu saya coba jalan kaki cari minyak. Setelah jalan kaki muter cari minyak nggak ketemu, saya coba inisiatif telepon anak saya untuk bawa motor.
nyari ke daerah yang lebih jauh lagi. Anak saya datang bawa motor, habis itu saya cari, dapatlah mobil militer, saya isikan ke tangki, saya pompa mobil saya start, saya coba start, setelah 2 kali start akinya yang ngedrop, mainnya nggak bisa Tidak jalan. nyala, tidak nyala sekali. karena ternyata akinya yang Akinya. ngedrop, Pak ya. Setelah itu pas posisi juga ada istri di situ, saya inisiatif, mama belanja dulu, setelah belanja baru mama anak saya tinggal dulu di mobil. Mama belanja, setelah belanja kita kembali pinjam aki paman untuk hidupkan mobil lagi. Habis itu istri berangkat, anak masuk dalam mobil, saya nongkrong sama ada orang beberapa itu nongkrong Di warung, Pak ya. Enggak warung, depan bengkel, si bengkel tutup tuh. Ada bengkel tutup, kita nongkrong di situ. Gak lama selang beberapa pembicaraan kita ngobrol, langsung kejadian ada suara prak gitu. Saya lihat ke belakang sudah ada anak pakai motor putih lah yang saya tahu. Cuman nggak tahu laki atau perempuan kejadian itu. Dan saya ketika lihat kondisinya motornya udah nggak berbentuk lagi, orangnya udah pingsan. Saya jadi lemas. Saya datang Berdarah Iya. orang. Boleh Iya. tahu waktu itu kejadiannya siang atau malam, Pak, atau mungkin pagi? Kejadiannya malam memang, habis sholat isya. Untuk penerangan di sekitar bagaimana, Pak? Kalau- Gelap atau kurang Ya cahaya? kalau atau bagaimana? lampu jalan memang nggak ada. Oh, berarti Lampu jalan. gelap. Cuma posisi mobil saya itu pas di depan rumah orang, cuma bisa berangkat jalan. Mobil di depan rumah itu memang ada penerangan lampu, itu aja sih. Nah, terus Pak, untuk jalannya sendiri itu apakah pas Bapak stopnya pas di perbelokan atau sebenarnya tuh jalanannya lurus-lurus aja, Pak? Jalannya lurus-lurus aja, ada jalan tuh aspal cor. Oh, Jalannya cor. jalannya enak kalau tarikan gitu, tarikan tempat tarikan sih bilang cerita ibu-ibu yang di sana. Dia jalannya lurus, posisi saya agak menepi sedikit gitu. Menepi sedikit. Menepinya ya ban 2 yang kiri keluar aspal coran itu yang kan masih ada di coran. Berarti kejadian itu di tempat kejadian itu tidak ada rumah warga, bukan di rumah-rumah warga gitu, Pak ya? Di sebelah kiri itu memang lokasi ex tambang Nikitadin kan. Yang sebelah kanan itu memang lokasi pemukiman warga. Oh, gitu. Itu. Tapi memang lampunya agak kurang Lampunya gitu agak ya? kurang memang. Nah, untuk Bapak sendiri, kalau kita berkendara pickup seperti itu kan, Pak, biasanya harus memiliki segitiga pengaman. Iya. Pada saat itu Bapak ada pakai segitiga pengaman atau enggak? Segitiga pengenalan saya itu memang ada di mobil, cuman kondisi memang saya nggak mampu beli yang Scotland itu saya biasa, cuman setelah saya pernah dulu saya pasang, lama-lama kena matahari itu dia pudar gitu, Pak. Warnanya nggak merah lagi. Itu sih. Jadi nggak sempat terpasang, nggak kelihatan juga. Itu sih inisiatif saya. Makanya Bapak pakai pohon-pohon itu. Iya, Pak. Saat Bapak mengetahui dan melihat ada kejadian kecelakaan yang menabrak mobil pickup Bapak, kemudian Bapak tadi lihat katanya ada korban dan kendaraannya rusak parah. Iya. Bagaimana perasaan Bapak? Wah, kalau waktu itu setelah saya lihat itu udah campur aduk, perasaan dengan pikiran itu udah melayang-layang. Jadi kaki semua seluruh tubuh ini gemeter nggak saya shock waktu itu. Saya nggak berani ngangkat, nggak berani bantuin. Saya kembali ke tempat duduk saya yang semula. Masyarakat ada membantu, Pak? Masyarakat semua ketika dengar kejadian itu, teman-teman yang tadi saya duduk juga berhamburan bantu, ada yang lelah-lelah itu juga bantu. Nah, untuk yang pengendara tadi yang menabrak kendaraan Bapak, nah itu pada saat tabrak langsung kena di mananya gitu, Pak? Saya nggak tahu persis ya posisi itu, cuman memang waktu kejadian itu setelah diangkat memang darah banyak. Darah banyak di kemana, Pak? Di bagian mana? Di kepalanya? Di bagian sekitar sini. Bagian sekitar sini. Berarti kemungkinan terkena apa tuh ya, Pak? Oh, mungkin juga itu ada sisa-sisa cantolan tutup bak belakang itu yang baknya juga ada. Udah saya lepas tutupnya, jadi ada sisa itu yang nggak sempat. Tadinya ketika tutup baknya baik itu jadi cantolan lagi itu rencana saya.
Oh, begitu. berarti tutupnya rusak, Bang, kemudian oh, Bapak lepas, lepas. masih ada sisa cantolan, Cantolannya sisa apa bahasanya? Penjepit Can- biasanya. iya, Kayak cantolan grendel gitu lah. kunci. Kunci. Tempat Penguncinya kunci. dari tutup cup itu sendiri, Iya. Pak ya. Gitu. Mungkin terkena di bagian mana orangnya Iya. gitu ya. Lalu bagaimana Pak reaksi dari korban, dari keluarga si korban ini Pak? Terakhir kita 2 kali udah silaturahmi ke sana, ibu saya sama paman. Ya mereka juga bapak sama pamannya memang orang jalanan, pernah mengalami hal yang sama. Jadi mereka menerima bahwa ini memang sudah takdirnya. Ya istilahnya kita nggak bisa menunda kematian atau Iya benar Saat sekali. ini berarti korbannya meninggal dunia maksudnya? iya korbannya nih. Korbannya meninggal dunia. Berarti untuk keluarga sendiri sudah menerima begitu Iya. ya Pak ya. Nah, kalau untuk Bapak sendiri nih Pak, ada nggak sampai berpikir saya mimpi apa ya gitu? Iya. Sebelumnya ada merasa atau Sebenarnya gimana? gini, waktu kejadian pertama itu kunci kita selamat mungkin jangan sampai ada kedonggolan di hati atau emosional. Iya benar. Iya benar. Ketika sudah emosional, memang emosional itu nggak begitu terkontrol, nanti bawanya hal negatif yang datang. Iya benar sekali. Ketika hal negatif yang datang, kita nggak tahu kejadiannya di situ apa. Karena pada waktu itu Bapak mungkin mempunyai rasa dongkol, kenapa sih mobil saya ini mati di Iya. tengah jalan begitu ya Pak ya, apalagi Iya. malam-malam begitu. Malam-malam. Sempat menyesal nggak Pak di dalam hati gitu Pak? Iya, saya sempat ini sih nggak kenapa nggak saya lakukan ini, nggak saya lakukan ini. Benar ya. Nggak tahu. Seandainya waktu bisa diputar kembali, Bapak bisa mengulang kembali apa yang ingin Bapak lakukan. Yang pasti ketika kejadian itu saya akan sebelum mengendara ketika lihat pertama kondisi, ketika lihat kendaraan buka kondisi minyak gimana, ketika kondisi minyak udah nggak memungkinkan saya nggak akan pakai kendaraan itu. Iya benar ya. Iya. Kalau memang ada di sekitar kampung saya orang menjual, mending beli di kampung, jangan sampai keluar dulu. Terus yang pasti yang kedua checklist kendaraan itu seperti sen, lampu kabiarnya, Benar. Cuci habis kembali itu Pak ya sebelum yang mengendara. segitiga itu, habis Penting. itu surat-suratnya, dan yang terpenting lagi keluarga di rumah ketika ada anak atau suami yang mau berangkat, lihat kondisinya, dia capek kah, dia Benar. dia udah lemes atau tadi malam habis begadang, Iya mending dilarang benar sekali sih Pak. dilarang untuk berkendara kalau terjadi yang seperti saya alami. Mohon maaf nih Pak, membahas tentang keluarga. Iya. Ya, Bapak kan sementara saat ini masih dimintai penyidikan, dimintai keterangan untuk penyidikan. betul. Bagaimana reaksi Keluarga. reaksi atau perasaan keluarga di rumah nih Pak? Ya semua campur aduk sih ya. Karena juga saya punya anak kecil, habis itu istri juga agak kewalahan karena dia harus jualan juga, nggak ada yang menemani. Kita juga tadinya jadi tulang punggung keluarga, akhirnya terganggu Iya juga. benar sekali Pak. Dan lagi yang repot juga bawa polisi juga ikut repot semua. Mungkin Kalau itu Memang sudah tugas. kewajiban dan tugas kami, Tugas Pak. kita ya, Pak Narto ya. Kepolisian. Berarti dampaknya setelah terjadi kecelakaan ini buat keluarganya Bapak sendiri itu apa aja sih Pak? sangat besar. Mm-mm. Anak saya masih shock gitu. Oh, Masih masih shock sama kejadian itu. Istri juga nggak habis pikir, dan yang sampai saat ini saya merasakan kayak orang jatuh cinta gitu nah. Iya. Tapi beda rasa. Beda. Beda rasa dalam artian Iya. ada rasa nggak mau makan karena perut terasa kenyang terus. Iya Pikiran benar. terus melayang-layang. Gitu. Pasti sekarang. sampai nggak bisa tidur Pak ya. Sampai nggak bisa mikirin. tidurnya sebentar kaget. Kadang-kadang kejadian. Nah, untuk sehari-hari istri dan anak-anak Bapak saat ini bagaimana Pak? Karena memang istri saya juga udah maksudnya dalam kondisi ekonomi atau Ekonomi Iya, ah, ekonomi. kalau ekonomi dia kan masih jualan ya, masih jualan Pak. masih bisa lah untuk menanggung ekonomi keluarga dikit-dikit. Seperti itu. Nah, berarti Pak ada pesan dan kesan nggak nih Pak untuk Sobat Dilan yang di rumah Pak? Ya, yang pasti yang itu tadi perhatikan keluarga ketika mau berkendara. Iya. Perhatikan betul suami, perhatikan betul anak, kondisinya fit apa enggak, stres apa enggak, apa anak ini menguasai kendaraan apa enggak, punya SIM apa enggak. Kalau belum cukup umurnya jangan dulu. Iya, benar Iya, benar sekali. sekali.
kalau perlu juga setiap desa tuh ada satgas lantas lah, Mm-mm. yang bila ada orang-orang kampung yang mau keluar tapi ada anak-anak dia yang menindak sebelum polisi gitu. Mm-mm. Jadi agar tidak terjadi tuntutan. Mungkin untuk saat ini dari pihak kepolisian ada namanya Babin Kamtimas Pak. Mungkin Iya. beliaulah Nah, yang memberikan sedikit tata tertib berlalu lintas pada anak-anak itu. Pak, untuk Pak Narto sendiri nih sebagai Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Kukar, saat ini pasti sedang melaksanakan penyidikannya gitu Pak ya. Betul. Kalau kita boleh tahu nggak Pak bagaimana prosesnya ini Pak? Jadi untuk progres penanganan kecelakaan kita harus ada pengembangan penyelidikan. Artinya suatu peristiwa itu harus diambil yang terbaik, kemudian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menentukan titik terang. Jadi bagi korban juga kepada yang terlibat supaya segera dia mengerti dan memahami. Dan proses hukum ini sifatnya bertahap. Kemudian Bapak ini sementara ini kita ambil keterangannya di sini, artinya bukan kita tahan Pak. Iya. Kita juga minta kooperatifnya sehubungan beliau rumahnya jauh. Jadi saat nanti kita panggil yang terlalu jauh, beliau dengan kesadaran diri beliau datang ke sini untuk mempercepat prosesnya. Nah kemudian nanti setelah kita lakukan pemeriksaan, itulah untuk sementara kita masih kembangkan. Kemudian kita juga masih melaksanakan pemeriksaan dari saksi. Terima kasih ya untuk Bapak Status Pak Anto ya. Terima kasih sudah menjadi narasumber dan itu sama saja memberikan info kepada sobat-sobat Dilan yang ada di rumah. Baik Pak, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anto yang sudah memberikan waktunya bagi kami untuk membincang-bincang mengetahui tentang pengalaman yang terjadi kepada Bapak. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Narto secara khusus sebagai Kanit Laka Lantas. Sudah datang ke studio. Iya, sudah menjelaskan. Waktunya, Ya, Pak, ya. bener, sudah menjelaskan dan kita sudah sangat paham sekali nih Pak tentang Laka Lantas. Alhamdulillah, jadi untuk Dilan ini sangat kreatif dan inovatif. Iya. Karena ini memberi penerangan pada masyarakat. Moga-moga Dilan ini sebagai sarana bahwa keselamatan, ketertiban itu adalah syarat utama jalan raya. Oke Pak. Nah, buat Sobat Dilan yang mempunyai pertanyaan atau Ya. unek tentang lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas Ya. yang masih ingin bertanya nih, apa aja sih, langsung aja DM ataupun komentar di Instagram Satlantas Polres Kukar atau Facebooknya Satlantas Polres Kukar dan bisa langsung komen di YouTube-nya di Satlantas Polres Kutai Kartanegara. baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube. Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.